Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Bermula ini itu kitab nikah dan barang-barang yang berhubungan ianya barang dengannya nikah daripada segala hukum-hukum dan pengadilan-pengadilan. Bermula nikah itu disunatkan akan dianya nikah bagi siman yang berhajat ia nyaman kepadanya nikah, dan boleh bagi orang yang merdeka oleh bahwa mengumpulkan ia orang yang merdeka di antara empat segala perempuan merdeka, dan boleh bagi si hamba oleh bahwa mengumpulkan ia si hamba di antara dua orang, dan tidak menikahi oleh perempuan oleh laki-laki yang merdeka akan sahaya perempuan kecuali dengan dua syarat. Bermula yang pertama itu tiada mahar perempuan merdeka, dan bermula yang kedua itu takut zina, dan bermula pandangan laki-laki kepada perempuan itu sabit atas 7 segala pembahagian. Bermula salah satunya 7 itu pandangannya laki-laki kepada perempuan ajnabi bagi selain hajat. Maka bermula dianya pandangan laki-laki kepada perempuan ajnabi bagi selain hajat itu tiada boleh. Dan bermula yang kedua itu pandangannya laki-laki kepada istrinya laki-laki atau kepada sahaya perempuannya laki-laki. Maka boleh bahwa memandang ianya laki-laki kepada barang selain faraj daripada keduanya istri dan sahaya perempuan. Dan bermula yang ketiga itu pandangannya laki-laki kepada perempuan-perempuan mahramnya laki-laki atau kepada sahaya perempuannya laki-laki yang telah dikawinkan akan dia sahaya perempuan. Maka boleh ianya memandang pada barang selain di antara pusat dan lutut. Dan bermula yang keempat itu pandangan karena nikah. Maka boleh ia memandang kepada wajah dan kepada dua tangan. Dan bermula yang kelima itu pandangan karena berobat. Maka boleh ianya memandang kepada segala tempat-tempat allati yang berhajat ianya seseorang kepadanya allati. Dan bermula yang keenam itu pandangan bagi persaksian atau bagi muamalah. Maka bolehlah memandang kepada wajah, hal keadaan wajah itu yang khusus. Dan bermula yang ketujuh itu pandangan kepada ammah ketika membelinya ammah. Maka boleh ianya memandang kepada segala tempat-tempat allati yang berhajat ianya seseorang kepada membalik-baliknya allati. Faslun, bermula ini itu satu fasal, dan tidak sahlah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Dan berhajatlah wali dan dua saksi kepada 6 segala syarat. Bermula yang pertama itu Islam, dan bermula yang kedua itu baligh, dan bermula yang ketiga itu berakal, dan bermula yang keempat itu merdeka, dan bermula yang kelima itu laki-laki, dan bermula yang keenam itu adil. Kecuali bahwa sungguhnya al-wasya'an tidak berhajatlah nikah si zimmi kepada Islam si wali, dan tidak berhajatlah nikah si ammah kepada adil said. Dan bermula yang paling aula daripada segala wali-wali itu bapa, kemudian kakek. Dianya kakek itu bapaknya si bapa, kemudian saudara laki-laki bagi sebapa dan seibu, kemudian saudara laki-laki bagi sebapa, kemudian anak laki-laki daripada saudara laki-laki bagi sebapa dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki bagi sebapa,
dan seibu. Kemudian saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki bagi sebapa. Kemudian paman. Kemudian anaknya paman atas ini tertib. Maka apabila ditiadakan akan segala ansabah-ansabah, maka bermula dianya wali itu maula yang memerdekakan ia maula. Kemudian itu ansabahnya maula yang memerdekakan. Kemudian itu hakim. Dan tidak bolehlah bahwa mentasrehkan ia seseorang dengan meminang perempuan yang beriddah. Dan bolehlah bahwa menyindir ianya seseorang baginya pinangan perempuan yang beriddah. Dan bolehlah bahwa menikahi ianya seseorang akannya perempuan yang beriddah sesudah berlalu iddahnya si perempuan. Dan bermula perempuan itu sabit atas dua pembagian. Mana-mana dua? Segala perempuan-perempuan janda dan segala perempuan-perempuan gadis. Maka bermula si gadis itu boleh bagi si bapa dan si kakek oleh memaksanya si gadis atas nikah. Dan bermula si janda itu tidak bolehlah mengawinkannya si janda kecuali sesudah balighnya si janda dan sesudah izinnya si janda. Faslun bermula ini itu satu fasal. Dan bermula perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dengan nas Al-Quran itu 14. Bermula 7 itu dengan sebab keturunan. Dan bermula mereka itu 7 itu ibu sekalipun ke atas ia ibu. Dan itu anak perempuan sekalipun ke bawah ia anak perempuan. Dan itu saudara perempuan. Dan itu adik perempuan daripada ibu. Dan itu adik perempuan daripada bapa. Dan itu anak perempuan daripada saudara laki-laki. Dan itu anak perempuan daripada saudara perempuan. Dan bermula dua orang itu dengan sebab ridha. Bermula yang pertama itu ibu yang menyusui ianya si ibu. Dan bermula yang kedua itu saudara perempuan daripada susuan. Dan bermula 4 orang itu dengan sebab ikatan pernikahan. Bermula mereka itu 4 orang itu ibu daripada istri dan anak tiri apabila telah dukhul ianya seseorang dengan si ibu. Dan itu istri si bapa. Dan itu istri anak laki-laki. Dan bermula 1 orang itu daripada jihad mengumpulkan. Dan bermula dianya 1 orang daripada jihad mengumpulkan itu saudara si istri. Dan tidak mengumpulkan dan tidak dikumpulkan di antara perempuan dan bibinya si perempuan. Dan tidak di antara perempuan dan adik perempuan daripada ibunya si perempuan. Dan tidak di antara perempuan dan saudara perempuan ibunya si perempuan. Dan haram daripada ridha oleh barang yang haram ia barang daripada nasab. Dan dikembalikan akan perempuan dengan 5 segala aib. Mana-mana 5 dengan sebab gila dan dengan sebab berpenyakit lepra dan dengan sebab berpenyakit supak dan dengan sebab tersumbat kemaluan dengan daging dan dengan sebab tersumbat kemaluan dengan tulang. Dan dikembalikan akan laki-laki dengan 5 segala aib. Bermula yang pertama itu dengan sebab gila, dan bermula yang kedua itu dengan sebab berpenyakit
lepra, dan bermula yang ketiga itu dengan sebab berpenyakit supak, dan bermula yang keempat itu dengan sebab puntung kemaluan, dan bermula yang kelima itu dengan sebab impoten. Faslun, bermula ini itu satu fasal dan disunatkan akan menyebutkan mahar dalam nikah. Maka jika tidak disebutkan akan dianya mahar, niscaya sahlah akad dan wajiblah mahar dengan 3 segala perkara. Bermula yang pertama itu bahwa memfardukan akannya mahar oleh suami atas dirinya suami, atau memfardukan akannya mahar oleh hakim, atau dukhul ianya si laki-laki dengannya si perempuan, maka wajiblah mahar misil. Dan tidak adalah bagi sekurang-kurang mahar dan bagi sebanyak-banyaknya mahar itu batasan. Dan bolehlah bahwa mengawini ianya seseorang akannya seorang perempuan di atas manfaat yang dimaklumkan akan dianya manfaat, dan gugur dengan sebab talak sebelum dukhul dengannya si perempuan gugur oleh setengah mahar. Faslun, bermula ini itu satu fasal dan bermula menyamakan pada jatah istri di antara segala istri-istri itu wajib ia menyamakan, dan tidak masuk ianya suami atas selain istri yang dijatahkan baginya si istri bagi selain hajat. Dan apabila berkehendak ianya si suami akan safir, niscaya mengundi ianya si suami di antara mereka itu istri-istri, dan keluar ianya si suami dengan istri allati yang keluar baginya si allati oleh undian. Dan apabila mengawini ianya seseorang akan istri baru, niscaya mengkhususkan ianya seseorang akannya istri baru dengan 7 segala malam jika ada ianya istri baru itu gadis, dan dengan 3 malam jika ada ianya istri baru itu janda. Dan apabila takut ia seseorang akan nusyus istri, niscaya menasihati ianya seseorang akannya istri. Maka jika enggan ianya si istri kecuali nusyus, niscaya menyisihkan ianya seseorang akannya si istri. Maka jika tetap ianya si istri atasnya nusyus, niscaya menyisihkan ianya si suami akannya si istri, dan memukul ianya si suami akannya si istri, dan gugur dengan sebab nusyus oleh jatahnya si perempuan dan oleh nafkahnya si perempuan. Faslun, bermula ini itu satu fasal, dan bermula khulu' itu boleh ianya khulu' atas bayaran yang dimaklumi akan dia bayaran, dan memiliki dengan sebabnya khulu' oleh perempuan akan dirinya perempuan, dan tiada jenis rujuk baginya si laki-laki atasnya perempuan kecuali dengan nikah yang baru ia nikah. Dan bolehlah khulu' dalam masa suci dan dalam masa haid, dan tidak menghubungi akan khulu' oleh talak.